pemirsa, Anda kembali dalam Breaking News. Kali ini bersama saya Bremana Tenaya. Dan pemirsa, mobil jenazah tadi telah kita sampaikan bahwa sudah hampir menuju ke Windsor. Dan kita juga akan nanti pantau bagaimana prosesi pemakaman dari Ratu Elizabeth II. Bersama ada satu orang narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional. Selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama Pak Reza. Ini kesempatan yang mungkin sangat langka ya Pak, karena seorang ratu yang sudah memimpin selama 70 tahun mangkat, kemudian ini menjadi sebuah upacara yang sangat-sangat masif, sangat-sangat besar seperti itu. Mungkin tidak ditunggu-tunggu, tapi ini adalah sebuah momen yang sangat-sangat besar untuk masyarakat, bukan hanya Inggris, tapi juga dunia seperti itu. Dan kita juga sempat melihat beberapa hari yang lalu ketika setelah pemakaman, maksud kami setelah disemayamkan, ketika Ratu Elizabeth meninggal, banyak sekali warga Inggris yang kemudian datang melayat, mengantri segitu panjangnya. Jadi apakah memang sosok Ratu Inggris ini adalah sosok ratu yang sangat-sangat dicintai oleh warganya? Beliau memerintah selama 70 tahun. Untuk usia 70 tahun itu, manusia itu levelnya banyak. Ada kakek, ada anak, ada cucu, ada cicit. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Jadi 70 tahun itu adalah suatu era yang tidak tergantikan, era Elizabeth II. Kemudian Perdana Menteri Kanada punya pandangan yang mirip-mirip, mengatakan seumur hidup kami ini hanya kenal beliau. Beliau itu sudah bersama kami di sepanjang hidup kami. Jadi kita bisa bayangkan ya, beliau itu nama baiknya, gajah mati kan meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan nama. Dan nama beliau itu melewati batas-batas Inggris, batas-batas Commonwealth of Nations, dan menjangkau seluruh penjuru dunia. Jadi beliau memberikan banyak keteladanan ya. Misalnya bagaimana mengelola negara secara spiritual ya. Karena dengan status monarki konstitusional, itu kewenangan mengelola pemerintahan kan diberikan kepada parlemen. Parlemen itu nanti memilih Perdana Menteri. Oke. Dan Perdana Menteri itu bertanggung jawab ke raja atau ratu. Harus sowan itu. Dan raja, ratu biasa menunjukkan kecenderungannya, siapa yang beliau akan setujui. Dan beliau tidak perlu mengatakannya kepada publik. Tapi kalangan internal kerajaan tahu, condongnya ke si Anu. Kemudian di kalangan menteri-menteri di Inggris, mereka juga tahu apakah condongnya kepada menteri perhubungan, menteri ekonomi, menteri komunikasi, atau menteri luar negeri, atau menteri pertahanan. Mereka tahu bahwa saya dari gelagatnya istana, saya yang akan dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri itu secara tradisi itu sowan ke ratu seminggu sekali. Harinya ya terserah ratu lah. Jadi ini tradisi ini yang akan dilanjutkan oleh Raja Charles. Dan selama dialog Perdana Menteri dengan Ratu Inggris itu suasananya rahasia itu. Masyarakat tidak tahu apakah notasinya, bagaimana statement ratu, bagaimana apakah terjadi perbedaan pendapat. Tapi biasanya ratu itu udah tahu. Itu manajemen istana itu kan sudah ratusan tahun. Mereka punya kewenangan minta informasi ke parlemen, minta informasi kepada masyarakat umum, ke berbagai kampus, ke berbagai negara. Mereka bisa dengan mudahnya mendapat informasi tersebut. Walaupun Inggris punya jalur-jalur diplomatik ya, tapi kerajaan juga punya jalur sendiri. Dan biasanya begitu mulai dialog antara ratu dengan Perdana Menteri, itu terasa sekali aura ratu itu luar biasa. Menteri itu, Perdana Menteri manut-manut ya, dari cara duduk, cara nyulis itu kelihatan betapa sehebat apapun seorang Perdana Menteri, kalau sudah berada di depan ratu. Itu beda, auranya beda. Karismanya ya Pak ya? Karisma itu ya oke lah, beliau terlahir sebagai seorang warga kerajaan kan. Tapi selama 70 tahun memerintah, beliau itu sudah mengakumulasi itu emotional quotient, intelligence quotient, kemudian intellectual quotient, managerial quotient, dan sebagainya, spiritual quotient, yang menjadikan beliau itu intinya itu di atas rata-rata manusia gitu ya.
dan manusia itu menaruh hormat pada beliau. Siapapun, lihat dari lirikan manusia di berbagai negara, bagaimana tatapan mereka penuh kekaguman pada ratu, dan kekaguman tersebut jarang-jarang ditunjukkan kepada pemimpin mereka sendiri. Jadi kita berhadapan dengan manusia yang sulit dicari bandingannya di dunia. Betul. Kalau bisa kita bilang satu-satunya enggak? Ratu dengan umur 96 tahun. Wah, luar biasa itu. Menguasai selama 70 tahun, Betul. melewati berbagai Betul. generasi gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Itu luar biasa itu. Tapi Dan sehat ya. Dan iya, Artinya dietnya betul, olahraganya betul, terus lingkungannya juga bersih. Waduh, kalau kita berbicara tentang misalnya sustainable environment, Ratu udah praktekkan sendirilah. Betul. Bergerak dari istana ke kastel, kemana-mana dalam lingkungan yang bersih. Ya beliau Ratu kan. Tapi pola hidup beliau itu yang sederhana loh itu. Beliau tidak pernah menunjukkan punya kemewahan, enggak. iya. Biasa-biasa saja. Kemudian pakai kendaraan itu kendaraan made in England, kebanggaan Inggris. sendiri. Beliau kadang-kadang nyupir sendiri. Itu luar biasa itu. Oke, ini sepertinya sudah sampai ya Pak ya di Ya. Shaw Farm Gate di Albert Road. Dan ini memang prosesi yang lagi dilakukan ini sepertinya akan langsung long walk nih Pak. Kurang lebih sekitar 2 km ke Ya. Kapel St. George. Ini tentunya untuk layanan komitmen. Nah, ngomong-ngomong lagi Pak soal Ratu Elizabeth. Apa sebenarnya pengaruh yang paling besar selama pemerintahan ataupun selama kekuasaan Ratu Elizabeth maksud kami yang paling berpengaruh baik di Inggris maupun untuk seluruh dunia seperti itu Pak? Beliau mewarisi suatu tradisi yang lama kan. Tradisi dari Ratu Victoria dan ratu-ratu sebelumnya. Mewarisi, kalau kita sebut kata kunci itu, keanggunan, kesederhanaan, tidak sombong. Kemudian tradisi intelektual, kemudian tradisi menjaga marwah kerajaan. Itu udah melekat dalam diri beliau kan. Dan sekali seorang anggota kerajaan terlahir, itu kan sudah dapat mentor, dapat tutor, dapat kelas-kelas pribadi, kemudian mendapat pendidikan kebahasaan, bahkan Ratu juga belajar bahasa Perancis, sehingga begitu ketemu tokoh Perancis, misalnya Perdana Menteri Perancis atau Presiden Perancis, beliau bicara bahasa Perancis. Betul. Itu menunjukkan bahwa saya adalah bagian Bangsawan. dari Anglophone yang bisa berinteraksi dalam bahasanya Francophone. Karena di Eropa itu kan terjadi rivalitas kan, Inggris, Perancis, Jerman, itu gitu terus ya. Nah, kemudian Ratu ini meninggalkan suatu tradisi lingkungan hidup. Kemana-mana beliau coba lingkungan hidup ya. Kemudian berbicara dengan aparatur negara dengan bahasa yang sangat sederhana loh. Kalau Ratu Inggris itu kan IELTS-nya mungkin 11 ya, berarti maksimal 9 kan. Jadi dengan sangat sederhana beliau menyampaikan pesan dan suaranya unik ya. Suara beliau nggak tinggi-tinggi banget loh, beliau itu semeter 160-an kira-kira. Kemudian beliau itu punya kemampuan mendekatkan kerajaan kepada masyarakat umum dan mendekatkan beliau pribadi kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya berkunjung ke suatu wilayah, di wilayah Inggris dan juga di wilayah-wilayah lain, orang itu berbondong-bondong nunggu loh itu. Seperti hari ini kita lihat sama-sama kan, David Beckham nunggu sekian jam loh. Artinya dengan segala kebesaran dia, dengan segala ketokohannya David Beckham, dengan penguasaan di stadion, dengan jutaan member di YouTube dan sebagainya. Apalah artinya aku ini kan di hadapan seorang ratuku, ibuku, nenekku, pemimpin negaraku, kemudian di pemimpin negara-negara Commonwealth, itu kan kerasa. Dan rasa hormat seperti itu kan tidak bisa dipaksa. Beckham sampai mesti hadir pada hari itu dan enggak. David Beckham dengan segala keletihannya tetap berdiri gagah. Jadi yang kita lihat adalah macam ini kan. Masyarakat itu berjalan sekitar 2-3 km kan dengan penuh kebanggaan kan. Dalam hati mereka ya mendoakan. Juga menyanyikan kan God Save Our Gracious Queen dan sebagainya kan. Dan pakaian seperti ini kan pakaian Royal Guard kan. Iya, Nggak sembarangan. Royal Guard ya. Dan Royal Guard ini kan juga memang terkenal dengan sangat apa ya Pak ya, sangat berwibawa, sangat berdisiplin, disiplin, digodain juga nggak goyang, nggak goyang gitu kan, matanya tetap betul.
Ini mau foto juga beliau mereka diam-diam saja kan. Ya, bagi kita orang-orang turis ya senang banget foto dengan Royal Guard itu kan. Baik. Oke, Pak Reza, ini kita juga akan berbincang bersama dengan Doni Cahyono, ada seorang mahasiswa dari University of College London. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam waktu Indonesia, Doni. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu London. Ya, Doni, saat ini Anda sedang ada di mana? Apakah memang lagi melihat juga iring-iringan mobil jenazah atau seperti apa? Betul, sejak tadi pagi saya juga melihat iring-iringan jenazah, namun saat ini saya sedang berada di kampus karena memang sudah sangat banyak orang yang datang, seperti itu. Baik, tadi ketika Anda mencoba untuk melihat iring-iringan mobil jenazah, bagaimana suasana yang Anda rasakan? Apakah memang masyarakat di sana sangat-sangat menantikan rombongan untuk lewat kemudian memberikan hormat terakhirnya? Iya, yang saya rasakan memang antusiasme masyarakat sangat tinggi, bahkan mereka ada yang datang dari kemarin, dari tadi pagi, bahkan tadi malam pun juga sudah ada yang datang. Nah, yang justru membuat saya merasa impress itu adalah dari kemarin saat jenazah berada di Westminster Hall, ratusan ribu orang datang mengantri hingga 24 jam dan antrian itu sampai 16 km. Karena saya langsung melihat antriannya, saya tidak ikut mengantri tapi langsung lihat antriannya sepanjang itu luar biasa. Karena mereka rela menunggu 24 jam hanya dapat masuk ke area Westminster Hall untuk bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu. Itu luar biasa menurut saya. Oke, berarti Doni waktu itu sempat ngantri untuk masuk, sempat masuk juga? Tapi saya tidak sanggup kalau untuk menunggu 24 jam, jadi sempat berpartisipasi dengan teman-teman juga. Oke, sempat berapa lama menunggu di sana akhirnya sampai akhirnya menyerah deh, oke deh terlalu lama, saya nggak mau deh, pulang aja gitu? Waktu itu hanya beberapa, mungkin 1-2 jam, tapi karena saat itu antriannya dekat dengan London Eye, akhirnya berbelok ke London Eye. Oke, tapi ketika Anda di sana, waktu mengantri seperti itu, memang mereka sepersisten itu, mereka ingin melihat peti mati dari Ratu Elizabeth untuk terakhir kalinya, apakah memang mereka sudah sepertinya siap gitu? Apakah seperti apa waktu itu Mas Doni melihatnya? Iya, kalau saya melihatnya memang momen ini adalah momen mungkin pertama dan terakhir bagi banyak orang untuk bisa melihat secara dekat, walaupun memang tidak dapat berjumpa secara langsung dengan Sang Ratu, namun kesempatan ini bisa dikatakan istimewa karena terakhir kali penghormatan kepada Sang Ratu. Jadi masyarakat berdatangan dan mereka menunjukkan antusiasme mereka. Walaupun mereka mungkin ada yang kerja, ada yang bahkan seperti kami mahasiswa, tapi rela meluangkan waktu sekian banyak untuk berdiri berjam-jam, bahkan sambil membawa makanan, membawa pakaian, bahkan berselimut di tengah dinginnya udara London yang saat ini baru saja masuk ke pancaroba seperti itu. Dan itu luar biasa karena mereka rela bermalam sambil tidak tidur sama sekali hanya untuk dapat melihat jenazah dari Ratu Elizabeth. Seperti itu. Oke, tadi Anda sebutkan bahwa mereka rela untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan mungkin aktivitas pendidikannya. Apakah memang ketika masa-masa seperti ini, aktivitas-aktivitas seperti misalnya sekolah, kemudian aktivitas ekonomi, ataupun aktivitas pekerjaan, ataupun aktivitas seperti biasanya ini diliburkan seperti itu, Mas? Selama 2 minggu terakhir ini memang aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Jadi sekolah masih masuk, toko masih buka, kemudian jalannya juga masih normal, di beberapa bioskop juga masih berjalan. Namun khusus hari ini tanggal 19 September 2022 semuanya tutup. Jadi mulai dari toko groceries yang biasanya kami belanja di sana, hari ini semuanya tutup. Kemudian sekolah libur, universitas juga libur. Namun masih punya akses untuk masuk ke area kampus. Namun semua aktivitas pengajaran dan pembelajaran diliburkan hari ini tanggal 19 September dan akan beroperasi lagi mulai besok. Jadi toko,
itu sekolah dan semuanya hari ini libur dan baru bisa dimulai lagi pada esok hari Selasa. Jadi Seperti memang itu. tutup secara 24 jam, tidak ada aktivitas ya Mas ya? Tidak ada jam-jam tertentu, ada jam bukanya, kemudian tutup lagi. Iya, betul. Jadi hampir semuanya tutup hari ini hingga besok baru buka lagi. Tidak seperti yang biasanya, walaupun ada National Bank Holiday atau hari libur nasional, masih tetap banyak toko yang buka. Namun hari ini itu spesial karena memang tidak ada satupun yang buka. Tidak seperti yang biasanya, walaupun hari libur masih ada aktivitas, masih ada kegiatan ataupun toko-toko yang buka. Namun hari ini sama sekali tidak ada. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Reza dulu nih Pak. Memang kita melihat selama ini mungkin secara masyarakat umum seperti orang Indonesia tidak terlalu mengikuti bagaimana dinamika kerajaan Inggris. Itu melihat sepertinya selama pemerintahan ataupun selama kekuasaan Ratu Elizabeth II ini sepertinya jarang ada gejolak seperti itu Pak ya. Jarang ada yang mungkin membuat suatu konflik ataupun seperti apa. Nah, bagaimana jika nanti sepeninggal dari Ratu Elizabeth ini dan dipimpin oleh Raja baru, Raja Charles III? Ya kasihan juga raja baru ini ya. Selama ini pemberitaan media massa itu miring pada beliau kan. Karena ini memang prinsipnya media massa, bad news are good news. Mereka selalu mencari sisi-sisi yang nyeleneh ya dari seorang siapapun ya. Jadi tabloid Inggris itu sangat senang memonitor perkembangan istana, tapi nggak sampai ratu. Mereka nggak berani menyentuh ratu maupun raja ya. Tapi anak, menantu, cucu itu selalu dimonitor ya. Akibatnya Charles dokumentasi atas beliau itu luar biasa. Mulai lahir sampai sekolah, sampai hubungan dengan kaum Hawa. Kemudian juga pernikahannya, kemudian kehidupannya sebagai pangeran, Charles bersama Diana, Charles bersama wanita yang lain ya, Camilla Parker Bowles, selalu menjadi sorotan dunia gitu. Kasihan Charles ya, dunia tidak mengetahui perjuangan hidup dia sebagai calon raja yang lama, nunggu sampai usia 73, dan peti mati ratu itu sudah disiapkan dari 30 tahun terakhir. Ya mungkin disegel dengan timah baru sekarang kan. Masa menunggu yang lama ya. Tapi Raja Charles sudah memiliki bekal intelektual yang cukup kan. Dari kecil pendidikan terbaik diperoleh di istana. Kemudian bahasa Queen English, bukan hanya sekedar bahasa good English seperti mayoritas kita kan. Kemudian Charles mengetahui hukum nasional, etika internasional, hukum nasional, hukum internasional, etika kerajaan, kemudian praktek diplomasi dengan kepala negara asing yang bersama ibunya. Jadi sejak kecil itu udah terbiasa begitu. Jadi Charles secara intelektual matang, secara spiritual matang, secara emosional udah matang. Apalagi kemudian beliau masuk pendidikan di University of Cambridge kan. Antara umur 18 sampai 20, kemudian usia 20-21 beliau masuk Akademi Angkatan Laut kan. Kemudian masuk lagi Akademi Angkatan Udara. Jadi bekal intelektualnya sudah cukup sebenarnya. Ya cuma namanya manusia kan. Manusia itu kan untuk naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain itu selalu perlu penyesuaian, adjustment-nya. Kan kita lihat beberapa hari silam kan Raja Charles agak ngambek kan pada saat dia menaikkan daftar hadir di satu castle, tapi pulpennya nggak keluar gitu, dan keluar celetukan beliau kan. Ya itu kenapa? Ya karena bad news are good news. Betul. Kemudian untung kita juga melihat ketokohan istrinya ya, Ratu, yang menenangkan beliau dan juga menenangkan staf-staf istana yang lain. Karena jangan sampai staf istana merasa dia gagal dalam bekerja dan dia bisa-bisa disingkirkan kan. Jadi untuk itu ya peranan Camilla Parker, istri raja dalam hal ini Ratu itu sangat besar ternyata. Jadi ternyata saya perhatikan ada 3 wanita dalam hidup Charles yang sangat berpengaruh. Betul. Ibunda, kemudian Putri Diana, dan sekarang Camilla Parker Bowles. Oke. Dan ya dunia sayang tidak sempat melihat Putri Diana menjadi ratu ya. Walaupun dia mengatakan saya nggak berambisi menjadi ratu karena saya sudah menjadi ratu dalam hati sanubari masyarakat.
Jadi Queen of People's Heart kata beliau itu. Ya, Dan Diana sendiri juga banyak ceritanya kan. betul. Dunia tahu bahwa mula-mula tuh Charles tuh jatuh hati pada kakaknya kan, Davina Sheffield kan. Tapi entah kenapa nggak jodoh, dan jodohnya dengan Putri Diana ya digatok-gatoke oleh keluarga istana kan. Karena namanya kerajaan Inggris tuh kalau apalagi calon raja itu kalau nikah itu harus yang boya dengan yang bibit bebet bobotnya jelas gitu kan. Nah, jadi ya Charles yang mengikuti tradisi tersebut, dan pernikahannya itu menjadi momen yang luar biasa loh saat itu di dunia. Kemudian Charles dan Diana mampir ke Indonesia kan. Oke. Nah, Ini ketemu. sangat menarik ya, memang kita membicarakan soal Charles, Ya. Diana, dan juga mungkin dengan Camilla juga. Tapi kita akan tahan dulu, kita ke Mas Doni lagi. Mas Doni, menyambung tadi pembicaraan kita Mas Doni, memang kan aktivitas warga untuk di tanggal hari ini khusus ini memang ditiadakan untuk beberapa bidang seperti itu ya. Kemudian berapa lama sebenarnya rakyat Inggris ini mengalami berkabung ataupun menjalani hari berkabung secara nasional? Baik, untuk masa berkabung secara nasional sebenarnya selama 11 hari, yaitu mulai dari tanggal 8 September hingga hari ini 19 September. Jadi mulai besok aktivitas diprediksi akan mulai normal seperti biasa, walaupun memang masih ada beberapa hal yang masih terus dilaksanakan, seperti misalkan bendera setengah tiang itu sampai beberapa hari ke depan masih dilaksanakan. Namun untuk toko, sekolah, dan fasilitas umum sudah mulai beroperasi kembali mulai besok, seperti itu. Oke, kalau untuk Anda sendiri Mas Doni, Anda melihat sosok Ratu Elizabeth, mungkin selama Anda berada di London, seperti apa Anda melihat sosok seorang ratu? Saya melihat beliau sebagai sosok yang sangat bersahaja dan sangat penyayang kalau saya lihat, karena memang beliau punya banyak sekali kegiatan masyarakat ataupun kegiatan sosial yang membantu banyak orang seperti itu. Dan juga saya sendiri juga sangat bersyukur karena pernah bertemu beliau dengan jarak dekat ketika itu saya berkunjung ke Buckingham untuk bermain dengan teman saya, kemudian secara tidak sengaja bertemu rombongan mobil dari Ratu Elizabeth yang secara tidak sengaja lewat di depan saya. Dan jadi senang sekali rasanya sudah pernah melihat, walaupun hanya sekali, maupun mendengar berbagai cerita yang beliau telah lakukan selama masa jabatannya selama 70 tahun, dan apalagi baru saja menyelesaikan Jubilee pada Juni-Juli kemarin. Jadi saya bersyukur bisa merasakan dan menyaksikan langsung momen historical tersebut. Baik, menarik sekali mendengarkan Mas Doni pernah secara langsung melihat sosok dari Ratu Elizabeth. Seperti apa waktu itu keadaannya, Mas? Mungkin diceritakan lebih detail lagi, dari mana hendak kemana, kemudian Ratu waktu itu aktivitasnya apa saja, bagaimana dengan pengamanannya, seperti itu, Mas? Iya, pada saat itu mobil berasal dari luar, kemudian akan memasuki area Buckingham Palace. Nah, pada saat itu saya dan teman-teman sedang berada di sana untuk memang foto-foto saja, untuk berkunjung, tanpa tahu bahwa akan ada rombongan ratu yang masuk ke dalam istana Buckingham. Jadi pada saat itu istana masih, bendera yang di atas istana masih menggunakan bendera Inggris. Jadi ketika bendera Inggris yang dikibarkan, artinya ratu sedang tidak ada di istana. Jadi kami tidak berpikir bahwa sedang ada ratu di dalam. Namun ketika sudah ada bendera yang Royal Standard of United Kingdom, itu artinya ratu sedang ada di dalam istana. Nah, pada saat itu kami sama sekali tidak sadar. Kemudian orang-orang berkumpul dan beberapa orang berteriak Queen, Queen, seperti itu. Jadi kami cukup excited juga karena bisa melihat secara langsung dengan jarak dekat. Walaupun memang ratu sedang dalam mobil dan kami di luar, seperti itu. Baik, Mas Doni kita tahan dulu. Mas Doni, kita akan kembali ke Pak Reza. Pak Reza, tadi kita bicara soal Charles, Diana, dan juga kita tidak bisa lepas juga dari Permaisuri Ratu Camilla sekarang yang berkuasa bersama dengan sang suami. Memang ini kan kita tidak bisa melepaskan ini dari kisah di balik itu semua. Ini kan kisah ini kan pasti akan membuat ada satu ganjalan ketika Pangeran Charles naik menjadi Raja Charles III. Seberapa besar ganjalan tersebut nanti bisa berpengaruh pada kekuasaan Raja Charles ke depannya? Kalau seorang pemimpin itu naik peringkat, walaupun Charles dari pangeran menjadi raja, itu kan protokoler istana berubah.
Kemudian prosedur keamanan istana berubah. Kemudian protokoler berhubungan dengan masyarakat luar berubah. Ya walaupun beliau raja, beliau sudah mengerti itu semua, tapi masuk kepada level yang lebih tinggi itu bagaimanapun orang perlu penyesuaian. Apalagi masyarakat itu sangat mengagungkan ratu. Pemimpin dunia mengatakan ini adalah akhir suatu zaman. Kami 70 tahun bersama Elizabeth II ya. Jadi saya pikir Charles, siapapun kita perlu waktu loh untuk masuk ke satu lingkungan yang baru. Walaupun Charles secara akademik sudah siap, secara intelektual sudah siap, secara keorganisasian sudah siap. Bahkan orang seperti Charles kan nggak perlu paspor kira-kira ya. Bisa mau pergi kemanapun jadi kan. Kesiapannya itu tergantung pertama pada diri sendiri ya. Siap nggak dia? Hanya Charles yang bisa jawab. Mungkin siap di depan umum, tapi di depan kamera harus siap. Tapi mengelola negara sebagai simbol negara itu tidak mudah. Beliau harus menempatkan diri seperti ikan dengan air, dengan masyarakat. Itu dulu. Sayangnya masyarakat tahu beliau itu dari cerita lama. Ya, tentunya kesempatan bagi Charles untuk membuka diri kepada publik. Kemudian bekerja sama dengan scientific ya, dengan manajemen yang benar dengan Perdana Menteri Inggris yang baru. Betul. Mereka belum terlihat Perdana Menteri itu sowan ke Buckingham Palace, belum kelihatan. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana groginya Perdana Menteri, bagaimana Charles memimpin dialog. Memang tidak terbuka pada publik ya, tapi kita akan bisa lihat bagaimana rona wajah mereka di akhir pertemuan. Charles biasanya tersenyum, jalan. Kita harus lihat bagaimana dia, apakah begini kepada khalayak, kepada media, kan menunjukkan kepercayaan dia kepada apa yang sudah dia lakukan, atau dia nunduk, atau dia mencari-cari pulpen dan sebagainya. Itu ada maknanya semua itu. Kalau kita mau meneliti gestur secara sungguh-sungguh ya. Ini tidak terlepas dari apa yang pernah dialami oleh Charles juga, dan ini PR juga bagi Charles untuk bagaimana memperbaiki itu ya Pak ya. Kita sekali lagi sapa ke Mas Doni sebelum kita akhiri. Mas Doni, terakhir pertanyaan ke Anda Mas Doni, apa sih yang Anda rasakan selama kurang lebih sepekan ini, kemudian ini sudah tahta sudah ditransfer ke Raja Charles, apa yang bisa Anda rasakan sebagai warga yang tinggal di sana ketika Pangeran Charles naik menjadi Raja Charles III menggantikan Ratu Elizabeth II? Ya, yang saya rasakan adalah suasana haru yang luar biasa. Jadi warga di sini mulai dari tanggal 8 hingga hari ini pada berdatangan. Begitupun saya datang pada minggu lalu membawa bunga. Jadi ketika saya datang ke area Green Park dan juga St. James Park, semua orang berdatangan membawa buket bunga, membawa surat, ada yang membawa kado berupa boneka dan apapun itu sebagai wujud cinta dan terima kasih kepada Ratu Elizabeth. Jadi walaupun mungkin saya tidak tahu secara detail, namun saya merasakan suasana itu. Jadi rasa terharu, bangga dan juga berterima kasih dari warga Inggris kepada ratu mereka itu luar biasa, dan itu sangat-sangat luar biasa rasanya. Saya bisa merasakan itu di tengah-tengah warga yang sedang berkumpul menyaksikan prosesi, kemudian seperti tadi itu memberikan bunga, terus kemudian juga membuat surat secara online di website istana, maksud saya di istana kerajaan Inggris juga ada website khusus untuk kita bisa menyampaikan surat seperti itu. Jadi menarik sekali untuk diketahui, dan suasananya memang sangat khidmat, orang-orang berdatangan dari berbagai negara. Itu yang luar biasa, bukti dari bahwa ratu dicintai oleh banyak orang, seperti itu. Oke, Mas Doni, terima kasih banyak atas ceritanya bersama kami di MNC News, mahasiswa Universitas College London, dan selamat malam waktu Indonesia, Mas Doni. Selamat malam dan selamat sore waktu Inggris. Baik. Dan pemirsa, saat ini kami masih memantau juga bersama dengan Anda di layar kaca bahwa masih berlangsung prosesi long walk tadi setelah iring-iringan dari mobil jenazah dari Ratu Elizabeth II sudah tiba di South Farm Gate di Albert Road. Dan pemirsa, pemakaman Ratu Elizabeth II ini menyita perhatian dunia saat ini karena memang rumit sekali prosesinya serta banyaknya orang penting yang hadir, dan ini menimbulkan pertanyaan kemudian berapa jumlah ataupun biaya yang diperlukan untuk pemakaman ini.
Dan pihak kerajaan Inggris ini memang belum mengumumkan secara resmi angka ongkos pemakaman sang ratu. Namun, organisasi independen pengecek fakta di Inggris, Full Fact, membeberkan berdasarkan riwayat pemakaman kenegaraan sebelumnya, biaya pemakaman Ratu Elizabeth II diperkirakan menembus 8 juta pound sterling atau sekitar 136,4 miliar rupiah. Pos pengeluaran yang paling besar ada di pengamanan. The New York Post melaporkan biaya keamanan untuk pemakaman Ratu Elizabeth diperkirakan termahal sepanjang sejarah. Biaya yang mencapai 7,5 juta atau sekitar 111,7 miliar rupiah. Ya. Oke Pak Reza, terkait dengan biaya, ini kan 100 miliar lebih. Ini bukan jumlah yang sedikit gitu ya Pak. Apakah memang ini jumlah yang cukup worth it dalam tanda kutip untuk sebuah pemakaman sosok yang sangat besar seperti Ratu Elizabeth? Saya pikir masyarakat Inggris dan juga kerajaan Inggris adalah mereka yang mampu berpikir secara filosofis ya. Mereka berpikir bahwa ini adalah suatu kejadian besar, sangat besar, yang tidak akan terulang kembali. Dan untuk itu mereka hendaknya memberikan penghormatan yang sebaik mungkin kepada ratu mereka, ibu mereka, nenek mereka. Dan untuk itu kalau Inggris, itu kan negara yang pernah mengendalikan dunia kan. Britain rules the waves kan. Ombak aja bisa dikendalikan, apalagi orang. 125 miliar rupiah kira-kira ya, segitu ya. Dan biaya terbesar untuk bidang keamanan itu tentunya sudah mereka pikirkan benar-benar. Dan biaya yang berputar 125 miliar itu adalah biaya yang berputar di atas meja kan, yang jelas. Kalau kita berbicara dengan manajemen Inggris itu nggak ada biaya yang berputar di bawah meja, nggak ada itu. Jadi itu adalah biaya resmi dan tentunya mereka sudah hitung-hitungan. Keluar duit segitu untuk kemuliaan negara mereka dan juga untuk dampak daripada pemakaman ini terhadap Inggris di masa depan. Jadi dalam waktu singkat itu trending topik kan Inggris. Inggris otomatis meningkatkan reputasi kota London dan juga kota-kota di Inggris yang punya sejarah dengan Ratu Elizabeth kedua tersebut. Misalnya Castle di barat Inggris, di Inggris bagian barat, bagian timur, bagian utara, bagian selatan, itu mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Dan saya yakin Kementerian Pariwisata di Inggris sudah bisa mengkapitalisasi dari hal ini. Karena tentunya mereka nggak berpikir hitung-hitungan kan. Tapi ada dampak yang alamiah dari sebuah episode seperti ini ya. Nah, mereka sudah berpikir bahwa dalam waktu ya belajar dari pemakaman Putri Diana dulu deh. Oke, istilahnya kita kalau kasarannya kita bilang walaupun tidak ada istilahnya ngitung-ngitung, tapi istilahnya kalau misalnya di kita kan ada pernikahan, ada sumbangan, dalam tanda kutip balik modal, seperti itu ya Pak ya. Dan ini sangat menarik sekali, tapi kita akan kembali lagi Pak Reza, kita masih akan pantau bagaimana prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.